Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Anton Bahtiar, pada perkuliahan Farmakologi Dasar ini. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas terlebih dahulu adalah obat saraf otonom dengan bahasan terkait fisiologi, patofisiologi, dan mekanisme kerja obat dari parasimpatik dan parasimpatolitik. Capaian pembelajaran mata kuliah dari sisi pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional sebagai anggota tim kesehatan di berbagai sarana kesehatan. Kita masuk ke materi tentang parasimpatis ini. Untuk daftar pustaka silahkan pelajari dari pustaka yang tercantum di slide ini. Saya terangkan kembali mengenai komponen dari saraf otonom. Di sini untuk baik simpatis dan parasimpatis ada dua saraf yang terhubung oleh ganglion. Nah, di sini saraf sebelum ganglion disebut dengan preganglion dan setelah ganglion disebut dengan pasca ganglion. Pada kuliah sebelumnya dijelaskan bahwa neurotransmitter itu disekresikan baik di preganglion maupun di pasca ganglion. Nah, untuk yang preganglion parasimpatis mensekresikan asetilkolin dan pascaganglionnya juga menghasilkan asetilkolin. Namun untuk reseptornya di preganglion dia memiliki reseptor nikotinik, sedangkan yang pascaganglion muskarinik. Untuk yang reseptor muskarinik dia akan mengaktifkan protein G, sedangkan untuk yang reseptor nikotinik berupa ligan gated cation channel. Nah, di sini untuk yang reseptor muskarinik terbagi menjadi 5 reseptor, yaitu M1, M2, M3, M4, dan M5. Untuk yang M1, M3, dan M5 akan mengaktifkan protein GQ yang hasil akhirnya adalah mengaktifasi fosfolipase C, sehingga terjadi aktivasi dari efek yang diinginkan. Lalu untuk yang M2 dan M4 itu mengaktifkan protein GI, di mana dengan teraktivasinya protein GI maka akan efek yang dihasilkan adalah menghambat alilat siklase ataupun kanal-kanal ion, sehingga hasil akhirnya juga terjadi inhibisi proses. Untuk yang reseptor nikotinik dibagi menjadi 3 tempat, yaitu di daerah ganglion, kemudian di otot rangka, serta di sistem saraf pusat. Nah, di sini dia akan mengaktifkan kanal-kanal ion pada tempat-tempat tersebut. Reseptor muskarinik terletak di sel efektor otonom, diantaranya terdapat di jantung, pembuluh darah, mata, kelenjar saluran cerna, saluran pernapasan, saluran kemih, dan sistem saraf pusat. Sedangkan yang nikotinik terletak pada neuromuscular junction, ganglion otonom, serta medula adrenal. Reseptor nikotinik dibagi menjadi 2 subtipe, yaitu subtipe NM yang terdapat pada motor end plate pada neuromuscular junction, serta subtipe NN pada medula adrenal dan ganglion otonom. Efek dari parasimpatomatik adalah bekerja dengan menghasilkan aksi sama dengan asetilkolin dan diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu yang direct acting serta indirect acting. Direct acting bersifat agonis, sedangkan kalau yang indirect acting maka dia bekerjanya di antikolin esterase, yaitu suatu enzim yang memecah asetilkolin menjadi asetat dan kolin. Kerja dari muskarinik adalah di jantung dapat menurunkan tekanan diastol serta terjadinya bradikardi. Kemudian pada pembuluh darah menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Pada otot polos saluran cerna akan terjadi peningkatan aktivitas. Kemudian untuk kelenjar, pada muskarin ini dia akan mengaktifkan semua kelenjar, diantaranya kelenjar keringat, kelenjar saliva, dan kelenjar pada saluran cerna. Dengan diaktifkannya kelenjar ini maka meningkatkan sekresi dari
isi kelenjar. Kemudian di mata dia akan menyebabkan miosis, pada bronkus akan menyebabkan bronkospasme sehingga akan menyebabkan asma. Pada nikotinik kerjanya adalah di ganglion otonom, dia akan menstimulasi ganglion otonom sehingga akan meningkatkan aliran ion di ganglion. Kemudian di otot rangka menyebabkan kontraktilitas otot rangka meningkat. Di neuromuscular junction menyebabkan depolarisasi meningkat dan terjadi paralisis yang kaku ya pada otot. Obat golongan parasimpatomimetik ini bila diberikan oral akan dihancurkan di saluran pencernaan. Oleh sebab itu diberikan secara intravena. Tetapi bila diberikan secara intravena, di metabolisme sangat cepat oleh pseudocholinesterase di plasma. Jadi waktu paruhnya sangat singkat sekali untuk obat golongan parasimpatomimetik ini. Sedangkan untuk yang tetes mata akan menyebabkan miosis cepat. Nah, di sini akan terjadi metabolisme juga oleh enzim cholinesterase. Kemudian masuk ke parasimpatolitik. Nama lainnya adalah anticholinesterase. Nah, di sini untuk anticholinesterase dibagi menjadi dua macam, yaitu yang kerjanya reversible atau yang bisa kembali lagi karena ikatannya tidak kuat, serta yang irreversible. Untuk yang reversible, golongan obatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu golongan karbamat dan non-karbamat. Untuk golongan karbamat contohnya adalah pisostigmin, neostigmin, piridostigmin, dan ripastigmin. Sedangkan yang non-karbamat adalah edrofonium, takrin, donepezil, dan galantamin. Lalu untuk yang anticholinesterase yang irreversible juga dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan karbamat dan organofosfat. Untuk golongan karbamat di sini yang masuk dalam yang irreversible adalah yang karbaril, sedangkan untuk yang organofosfat contohnya ada deflos dan malation. Efek farmakologi dari anticholinesterase ini adalah di mata akan menyebabkan miosis serta menurunkan intraocular pressure atau tekanan intraokular. Kemudian di saluran pencernaan akan meningkatkan peristaltik usus sehingga bila terlalu tinggi akan menyebabkan kram perut. Pada otot polos saluran kemih akan meningkatkan kontraksi saluran kemih, dan pada otot bronkial juga akan menyebabkan kontraksi bronkus sehingga terjadi asma. Jadi sangat hati-hati untuk penderita asma. Kemudian di kelenjar dapat meningkatkan sekresi dari isi di semua kelenjar, sedangkan di kardiovaskuler akan menurunkan heart rate dan terjadinya bradikardi. Kita masuk ke golongan obat parasimpatolitik atau antimuskarinik atau anticholinergic, dan nama lainnya lagi adalah cholinergic blocker. Dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang muscarinic blocker serta nicotinic blocker. Untuk yang muscarinic blocker obatnya adalah atropin dan scopolamin, sedangkan nicotinic blocker contoh obatnya pancoronium untuk yang di neuromuscular blocker, sedangkan untuk yang ganglionic blocker yaitu hexametonium. Efek farmakologi dari parasimpatolitik ini adalah pada sistem saraf pusat akan meningkatkan atau menstimulasi sistem saraf pusat, kemudian di cardiovascular system akan menyebabkan takikardi, lalu tekanan darah meningkat. Bila diberikan pada dosis tinggi justru akan menyebabkan tekanan darah turun. Kemudian untuk mata akan menyebabkan midriasis, lalu tegangan intraokular meningkat. Pada otot polos akan menyebabkan relaksasi otot polos sehingga menyebabkan kontraksi saluran cerna ataupun peristaltik saluran cerna akan menurun. Hasil akhirnya dia akan terjadi konstipasi pada pasien tersebut. Sedangkan untuk di kelenjar, parasimpatolitik akan menghambat aktivitas kelenjar sehingga sekresi dari kelenjar akan menurun. Di suhu tubuh juga efeknya dapat menurunkan suhu tubuh dari parasimpatolitik ini. Demikianlah materi perkuliahan di sesi ke-9 kali ini. Setelah sesi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami terkait obat saraf otonom, parasimptomatik dan parasimpatolitik, sehingga subcapaian pembelajaran mata kuliah pertemuan kali ini dapat tercapai.
Terima kasih atas perhatian selama perkuliahan sesi 9 ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.